Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Andani dengan NIM 0401191001 dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, ini saya di kolamnya Bang Kardi dengan channel YouTube Kardi Kreasi, dengan usaha peternakan ikan. Baik, sebelum itu kita lihat dulu ikan beliau. Saya di sini untuk yang pertama untuk acara silaturahmi, yang kedua memenuhi tugas yaitu di mata kuliah kewirausahaan. Di sini sudah saya tahu bahwa satu kampung dengan saya seperti itu lebih condong ke peternakan seperti itu. Kalau sejarah jenis ikannya kayaknya lele ada, gurame ada seperti itu. Baru saya beritahu lagi bahwa Bang Kardi ini adalah salah satu partner bisnis kami di sini. Gitu. Dan alhamdulillah untuk pengelolaan ikan di sini beliau dari awal sampai akhir beliau sendiri seperti itu. Yang pertama pembibitan beliau sendiri, ya, pemijahan, pembesaran sendiri, sampai penjualannya aja sendiri di sana. Pemasaran seperti itu. Di sini yang saya ingin pertanyakan yaitu sudah berapa lama Abang berkecimpung di peternakan ini? Nah, saya memulai wirausaha yang khususnya di bidang perikanan ini sudah memasuki hampir 6 tahun. Jadi saya memulai usaha itu di tahun 2015. Di tahun 2000 sudah 6 tahun lebih ya? Ya, 6 tahun betul. Kalau kita lihat pasti usaha itu ada yang namanya mudahnya dan gampangnya. Boleh diceritakan? Nah, ini cenderung sama suka dukanya. Suka duka. Oke. Nah, suka dukanya itu yang pertama, kalau sukanya ketika ikan itu dalam keadaan sehat, jadi nggak pernah sakit. Nah, itu sukanya gitu. Kemudian harga di pasaran itu stabil, tidak anjlok. Nah, itulah yang dari sisi sukanya. Nah, untuk dukanya sendiri yaitu kebalikan dari sukanya, guys. Yang pertama, jika ikan sakit kemudian angka kematian itu melebihi angka standarnya, itulah yang menjadi duka bagi kami. Kemudian harga yang kedua, harga itu kalau dia di bawah pasaran, maka itu menjadi duka bagi kami. Nah, yang terakhir yaitu adalah kompetitor ataupun pesaing bisnis. Tapi nggak masalah, guys, nama juga bisnis, semua punya kompetitornya. Oke. Baik, saya potong tadi yang terutama kan di dukanya itu di harga pasaran. Bagaimana cara kita sebagai pengusaha pribumi lah, yang kita berusaha sendiri, usaha mandiri untuk menstabilkan harga di harga pasaran. Nah, ada beberapa upaya yang harus kita lakukan untuk menstabilkan harga pemasaran ikan. Yang pertama ialah kita tidak usah berburu-buru untuk memanen ikan. Jadi seandainya kita mempunyai ikan konsumsi, sebaiknya ditahan terlebih dahulu, karena jika semua petani ingin memanen ikannya, maka akan terjadi banjir kapasitas ikan, dan itulah yang menyebabkan harga pasar menjadi anjlok, karena permintaan konsumen itu lebih sedikit daripada jumlah ataupun kapasitas ikan konsumsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus pandai-pandai
menggunakan pakan alternatif selain pelet. Nah, itu adalah solusi yang kedua agar harga pakan ini tidak mengalami anjlok harganya, guys. Oke, lanjut. Baik, ini kan di masa pandemi. Sudah berlarut-larut pandemi kita, apakah usaha kita ini berpengaruh nggak adanya pandemi? Nah, saya mulai usaha di 2015 itu masih merintis, dan di tahun 2018 lah kami sudah mulai, kalau istilahnya dari awal merangkak baru berjalan. Nah, berjalannya itu di tahun 2018. Kemudian di 2019 awal itu puncak-puncaknya usaha kami, sehingga kami bisa membangun kolam beton sebanyak 20 buah, kemudian kolam pembesaran, ini kolam induk, guys, kemudian kolam pembesaran itu di tahun 2018 dan di awal 2019. Disitulah usaha kami melejit naik ke atas. Kemudian di tahun 2020 barulah kita terkena dampak COVID-19 ataupun virus corona, dan itu di bulan 3 Maret pemerintah mengumumkan PSBB, pembatasan sosial skala besar-besaran. Nah, disitulah yang membuat kita tidak bisa menjual benih ikan, menjual ikan konsumsi di pasaran, karena jumlah konsumen di pasar itu menurun diakibatkan PSBB tersebut. Nah, itulah yang menjadi usaha kami itu anjlok drastis, dari bahkan hingga 60% turun pendapatan kami, guys. Okay. Berarti pengaruhnya di konsumen ya, Bang? Ya, itulah. Ini bicara soal penghasilan ini. Rata-rata penghasilan itu dihitung bagaimana? Saya di sini usahakan ada 2 macam. Yang pertama, saya bergerak di bagian pemijahan, hatchery, oke. Kemudian di bagian pemasaran ikan konsumsi. Nah, kalau dihitung rata-rata sebelum COVID itu bisa tembus 6 sampai dengan 9 juta per bulannya. Itu laba ya, guys. Nah, setelah COVID-19 ini datang, itu menjadi turun dari angka 3 juta sampai 5 juta, guys. Itulah pendapatan kami ketika pandemi ini, di masa-masa pandemi ini, guys. Oke, lanjut. Ada tips gitu untuk para pemuda-pemudi yang di luar sana yang ingin mereka sekali untuk bercimpung di usaha? Nah, sedikit tips dari saya. Jika pemuda-pemudi yang ingin membuat satu usaha, maka yang pertama yang dilakukan adalah pilihlah usaha sesuai dengan bakat kalian. Kemudian jika sudah memilih usahanya, maka pelajarilah teorinya terlebih dahulu dari beberapa sumber, bisa dari Google, bisa juga dari YouTube dan lain sebagainya. Karena jika Anda menguasai teori, itu akan mengurangi angka kegagalan ketika Anda melakukan usaha tersebut. Nah, ketika usaha Anda sudah berjalan, maka berpikirlah lebih ekstra, karena banyak sekali hambatan di usaha-usaha Anda nantinya. Yang pertama itu adalah kendala di kompetitor. Pesaing bisnis itu yang terbesar, biasanya masalahnya di situ ketika Anda sudah mempunyai usaha kompetitor. Nah, yang kedua harus bisa memanage keuangan. Ini biasa kita lebih cenderung mengeluarkan uang untuk biaya konsumtif, namun tidak mementingkan untuk biaya produktif. Nah, jadi dalam hal ini, dalam memanage keuangan itu kita utamakan biaya produktif terlebih dahulu, baru biaya konsumtif. Nah, mungkin itu saja tips dari saya ketika Anda ingin memulai usaha. Yang pertama, pilihlah usaha sesuai bakat kalian, kemudian pelajarilah teorinya. Kemudian yang ketiga, gunakanlah uang Anda untuk biaya produktif, barulah digunakan untuk biaya konsumtif. Oke. Ini dia pemijahannya. Ini bibit awal kecil, beliau menetaskan sendiri. Yang tadi memelihara sendiri pembesarannya. Yuk, banyak bak ini ada sekitar 20 ton ya, 20 bak, 20 ton. Ini juga ada ikan nila.
Ada ikan nila lohan dan ikan nila hitam. Ini juga ikan nila, tidak hanya jenis ikan lele saja yang ada, ikan nila. Ini bibit lele. Kalau ukurannya ini sekitar baru ukuran 1 cm atau inci. Ini belum bisa masuk pemasaran, belum bisa dijual. Ya sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi baru bisa. Nah, nampak nggak mau makan dia. Ini untuk induk-induknya ada induk gurami, lele di sana. Ini juga lele. Pembibitan. Karena pembibitan ikan lele saja video saya akhiru kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.